Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, kenapa sih alasannya kok Satrio Piningit atau Imam Mahdi ini tadi disebut pemimpin akhir zaman? Nih seperti ini. Karena Allah kita itu ibu bumi pokok angkoso. Kan Paros lagi nyiptakan kayak penghancur alam kita. Nanti yuk. Jadi kalau Allah kita itu ibu bumi pokok angkoso, yang maha kuasa siapa? Sukma kita, malaikat penjaga. Jadi kalau malaikat turun dari langit itu karena utusan utusan Sukma. Ya, kalian mengenali jati dirimu, kalian pasti tahu. Contoh baru sekarang ini kan buat kayak penghancur hospitalnya. Kalau Allah kita itu ibu bumi pokok angkoso yang menguasai raga jiwa kita, jadi iblisnya ada di mana? Ya di dalam raga manusia itu tadi. Suara Pak Ros sampai hilang. Ini kan kedua istri Pak Ros kan keroyok Dajjal nih, yang di dalam raga manusia itu tadi. Yang pura-pura mengabdi tapi tidak. Karena pusat Dajjal ini tadi kan ada di tanah Jawa. Jadi gaib yang di tanah Jawa ini tadi bubar. Tapi katanya Satrio Piningit mata elang ya. Sewaktu-waktu bisa matok kapanpun. Itu si mata elang. Cuman dilirik. Berapa banyak yang di belakangnya. Kan itu. Sementara Dajjal ini tadi, yang untuk ilmu orang setanah Jawa ini tadi, baik dukunnya, kiainya, pendetanya, semuanya itu Dajjal itu tadi, yang menciptakan kitab selama ini. Pak Rois menghadap sama Allah, mandi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, aku minta sama Allah, hancur lepurkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis Dajjal. Namun yang kau lihat istriku ini nanti mau Siti Rahayu tidak belum semuanya kecuali aku yang aku sendiri yang Al-Fatihah. Habis mandi, jadi angin ini tadi terbentuk pusaka atau kodam. Nah, kalau udah jadi kodam, kayak mana cara membalikkan ke asalnya menjadi angin lagi? Gak ada yang bisa. Makanya Satrio Piningit disebut pemimpin akhir zaman. Contoh pengikutnya Satrio Piningit dan Bunda MC Maya Karya. Disuruh buat pagar gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci. Aku minta sama Engkau, ya, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Baru zikirnya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 Bismillah. Selama puasa. Makanya selama bulan suci Ramadan, umat muslim ini tadi enggak pernah berzikir. Karena berbahaya kalau belum terbuka kerajaan langit. Tuh namanya pemimpin akhir zaman. Sukmamu membuat kodam, nggak bisa membalikkan ke asalnya. Celakalah kalian. Seperti itu. Makanya dari adanya manusia sampai sekarang nih, belum ada yang bisa membalikkan perbuatan Sukma menghadap sama ibu bumi Bapak angkasa, bertanggung jawab. Enggak bisa, tetap turun ke anak cucu. Hanya bilang sama Pak, kita membunuh bukan berarti dosa,
Karena dosa itu celaka. Lebih celaka lagi kalau Islam radikal, dukun cabul tempat maksiat ini tadi dibiarkan. Lebih celaka lagi. Celakanya apa? Kalau sampai anak ini tadi ngamuk, leluhur ngamuk habis. Ini mana yang kalian pilih? Kalian melindungi kuasa kegelapan, atau kalian memisah, atau kalian akan dihancurkan alam. Jadi kalian itu 11-12. Kalian nggak melakukan tapi kalian ikut kena dosanya. Dosanya apa? Hancur kehidupan. Makanya Guru Ridwan Lokajaya, Satria Antara, dia nggak punya SP. Sementara dana amanah, kayak dana amanah itu tadi untuk mendirikan pajajaran baru. Suatu saat kalau kita sudah berhasil menghancurkan dajjal ini tadi. Makanya manusia dajjal suruh zikir bismillah menghadap sama ibu bumi, gak bakalan berat. Gak bakalan berat. Makanya Pak Rus itu tertawa melihat istri Pak Rus goyang karaokean, sementara dukunnya dajjalnya sibuk mantra, baca mantra. Dilindungi berapa ratus orang itu yang di IKN. Mau yang di IKN, mau yang dari mana-mana itu yang dampingi Siti siapa Winarti. Begitu Pak Rus matok, hancur mereka. Makanya ketahuan, dilirik aja sambil nunggu waktunya. Jadi Mbak Rus itu sambil baca alam. Apa aja kemampuannya, kayak mana pergerakannya, gimana rencana-rencana orang busuk, channel-channel IKN ini, orang-orang ini, rencana busuknya itu kayak mana. Kalian tahu, teman-teman, saudaraku di mana orang-orang IKN, perempuan-perempuan di IKN itu ditelanjangi di depan Pak Rus. Apa kata Pak Rus? Sama seperti Pak Rus melihat binatang telanjang itu kayak mana? Bahkan istri Pak Rus Wiwin Winarti itu kurasa sudah ditelanjang sama mereka. Makanya channel IKN Kesatria itu ketakutan. Dan nyerang Pak Rus nggak mati-mati. Dia masih cari cara. Yang menghancurkan keluarga Pak Rus ini tadi orang-orang itu. Jadi orang-orang ini tadi dari Sabang sampai Merauke bersatu. Apakah kalian nggak juga mau bersatu? Menghancurkan orang ini? Takut kalian itu menghadap sama ibu bumi Bapak Angkoso, menghancurkan kuasa kegelapan? Jangan dibilang kalau kalah pendu akan minggir. Jumlah kita ini lebih sedikit daripada mereka. Jumlah mereka lebih banyak. Tanah Jawa 80% udah kerasukan dajjal. Caranya pengikutnya Pak Rus harus diam-diam ciptakan kayak pengajar. Hanya satu itu cara. Contoh Pak Rus yang di Pekanbaru ini, yang Siti Rahayu itu udah sanggup. Kalau Wiwin Winarti nampaknya baru cedera. Jadi Pak Rus bikin channel ini dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, tutup. Pak Rus riset-riset itu gunanya untuk apa? Supaya yang kuajarkan ini nggak bisa hilang. Masa kalian takut nampak janda? Kalian suka kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama kau ya hancur lebur karena karena orang ini dinasihati seperti itu nggak bisa. Contoh kayak Satria di Antara dinasihati, nggak bisa. Jangan berbuat maksiat, dosanya membunuh anak kandungmu sendiri. Jangan dia anak tuh air mani bukan air susu. Tuh, Winarti Samario. Dulu kasih tahu Pak Rus pura-pura bodoh. Kau selingkuh sama Ria atau enggak? Aku enggak kenal sama dia. Begitu ada fotonya, sibuk mereka. Kebongkar. Tuh, baru dia enggak bisa ngomong.
suaminya sendiri berusaha keras mau dibunuhnya. Ini nanti pulang manusia nggak punya otak. Takut kita membunuh, ya bodoh. Kita nggak berani bunuh, kita yang akan dibunuh. Sementara orang-orang ini kuasa kegelapan ini, preman-preman pelacuran itu tadi royok Pak Rois sekarang mau matikan rezeki Pak Rois kalau sanggup. Orang awam dipengaruhi. Ya aja dia mati. Emang ada apa? Ya bunuh Allah. Karena kita zikir, karena kita sholat, karena kita tirakat. Apa arti orang tirakat atau puasa? Menyucikan raga dan jiwa. Menghadap ibu bumi, ibu angkasa. Sing nguasai raga jiwa. Yang paling banyak musnahkan laki-laki ini nampaknya Siti Rahayu. Yang anak memakai narkoba ini. Kalau Wiwin KM-nya masih pecah. Ada tapi pecah. Tapi udah bisa sanggup nyidrai. Semenjak di bola apa Jumat Kliwon kemarin. Nah, Dajjal yang Jumat Kliwon kemarin itu cukup besar gaibnya yang dari IKN. Harus hadapkan sama Allah. Hujan angin mau didatangkan sama Pak Rois. Pas hari Rabunya, hari Jumatnya tembak baru jebol. Di tempat-tempat yang maling banyak pelacuran berarti disitulah ada Dajjal yang lebih tinggi. Ini harus kita punya. Ciptakan gaib penghancur alat wilayah masing-masing. Nampak pelacur kunci. Nggak akan pernah dia bisa sadar. Terkecuali dikubur.